Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1225, Penyerahan dan Kekalahan. Dalam beberapa hari berikutnya, Luke dan Selina pada dasarnya menggunakan trik yang sama untuk menakut-nakuti banyak grup obrolan. Satu kata, menggertak. Mereka tidak akan menangkap mereka, Luke tidak mau repot-repot menangkap anak nakal semacam ini. Tapi mereka juga tidak bisa tidak berbuat apa-apa. Jika beberapa perkelahian atau bahkan baku tembak terjadi, itu dapat menyebabkan reaksi berantai. Tak lama, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Luke dan Selina telah menyelesaikan lembur sukarela 2 jam mereka untuk malam itu. Selina sudah melapor ke meja utama. Setelah giliran kerja mereka selesai, Ricky dan Kajit, dua rekan dari Biro Investigasi Kejahatan Terorganisir, akan mengambil alih. Mereka lebih dekat dengan kedua rekan ini daripada dengan petugas patroli. Paling tidak, Biro Detektif dan Biro Investigasi Kejahatan Terorganisir dapat dianggap sebagai departemen di bawah markas besar NYPD, dan telah menangani kasus bersama untuk waktu yang lama. Selina juga memberitahu rekan-rekan mereka tentang apa yang terjadi selama patroli mereka sehingga mereka siap untuk bekerja malam ini. Pihak lain sangat sopan, atau lebih tepatnya, lebih patuh. Selina meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam pada orang-orang di markas besar daripada Luke. Lagi pula, hanya ada begitu banyak detektif wanita yang luar biasa di markas besar. Wajah, sosok, dan temperamen Selina semuanya kelas atas. Bunga, kartu, dan hadiah yang diterima Selina, ditambah undangan untuk makan atau bersenang-senang, semuanya adalah buktinya. Sebagai perbandingan, meskipun Luke tampan, hanya sedikit orang di NYPD yang memperhatikannya. Sebagian besar polisi wanita yang memperhatikan lebih tua dan jarang memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Bahkan lebih sedikit yang cukup tak tahu malu untuk mengejarnya, jadi Luke selama ini rendah hati. Selin menutup telepon. Apakah kita sudah selesai untuk hari ini? Lukas berkata, ya, apakah kamu ingin makan malam? Sambil mengerutkan kening dan berpikir keras sejenak, Selina mengangguk. Ayo lakukan itu. Kalau tidak, perjalanan keluar malam ini tidak akan sempurna. Lukas tertawa. Sebenarnya, hanya saja makanan ringannya semuanya manis, dan tidak ada dagingnya, kan? Selina berkata, tentu saja. Saya bukan nugget emas. Hanya makan makanan manis sepanjang waktu akan membuatku menjadi idiot. Kepala anjing idiot tertentu kehilangan kata-kata. Saat mereka mengobrol, mobil berbelok dan melaju ke arah menara Stark di sisi selatan. Setelah mengemudi selama beberapa menit, Luke melihat sebuah mobil dengan lampu polisi di sisi jalan. Dia tidak bisa menahan senyum. Ricky dan Kajit sudah mulai bekerja. Selina melirik mereka dan tidak tertarik. Karena mereka sudah di sini, kita bisa pulang sekarang. Luke bersenandung mengakui dan mempercepat mobilnya saat melewati mobil polisi di jalur lain. Segera, dia telah menarik 50 meter jauhnya. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras, disusul dengan suara kaca pecah dan jatuh. Luke melihat ke kaca spion, dan Selina menoleh. Sesosok besar jatuh di dekat mobil polisi lainnya, meretakkan tanah. Ricky dan Kajit bereaksi cepat. Sedetik setelah sosok itu mendarat, para petugas dengan cepat berguling ke belakang mobil polisi mereka dan mengeluarkan senjata mereka sebelum mengintai situasi. Tidak banyak mobil di jalan saat ini. Luke dengan cepat memutar kemudi. Selina juga berbalik, dan bahkan saat mobil berputar, tangannya tetap stabil seperti biasanya dengan cepat mengaktifkan segala macam peralatan pemantauan. Dia berkata, benda itu sepertinya bukan manusia. Mendengarkan hasil dari peralatan pemantau, Luke menatap monster humanoid raksasa itu. Tidak ada manusia yang memiliki perut sebesar itu atau mulut sebesar itu. Selina meraih walkie-talkie dan berkata, tahan api, tahan api. Dia ingin mengingatkan dua lainnya untuk menunggu dia dan Luke untuk memberikan cadangan. Peringatan itu bergema di jalan, tapi sudah terlambat. Ricky dan Kajit bereaksi terlalu cepat. Di hadapan monster humanoid yang telah keluar dari jendela di lantai 5 dan memegang sebuah kotak, mereka berdua telah mengeluarkan senjata mereka dan mengeluarkan peringatan. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 5 detik. Monster humanoid setinggi 2 meter itu menyeringai pada mereka dan meraung, tersesat. Melihat mulut super besar yang terbelah di bagian belakang kepalanya dan gigi hitam di dalamnya, kedua petugas itu tanpa sadar menarik pelatuknya. Suara tembakan terdengar. Dalam operasi polisi paling standar, kedua veteran ini mengosongkan klip mereka sekaligus.
Ada perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak pada peraturan tentang petugas polisi yang menembakkan senjata. Pada awalnya, banyak departemen kepolisian dilengkapi dengan senjata api militer atau revolver yang kuat. Jadi, satu atau dua tembakan sudah cukup untuk menghentikan penjahat. Kemudian, polisi menyadari bahwa mereka tidak membutuhkan pistol yang kuat. Glock, yang sangat cocok untuk digunakan polisi dalam setiap aspek dan lebih populer di kalangan generasi muda polisi, telah menjadi senjata polisi utama di Amerika Serikat. Tetapi setelah itu, semua orang menyadari bahwa ini tidak terlalu dapat diandalkan. Ada banyak petugas yang bisa menembakkan 2 peluru berturut-turut pada jarak 5 meter dan masih belum mengenai sasaran. Karena Glock memiliki banyak peluru, ketentuan tembakan 3 kali lipat secara alami ditetapkan. Tapi itu masih belum cukup untuk menghadapi situasi di mana banyak tersangka masih hidup dan menendang dan membalas tembakan, bahkan setelah 3 tembakan berturut-turut oleh polisi. Polisi kemudian hanya mengadopsi aturan, tembak sampai mereka jatuh. Petugas harus terus menembak sampai tersangka turun dan dianggap tidak mampu melawan. Sejak itu, sudah biasa membaca berita tentang banyak petugas polisi yang melepaskan tembakan berkali-kali. Dan dalam kasus-kasus ini, tidak ada pengacara yang akan membuang energi mereka untuk memperdebatkan apakah begitu banyak tembakan yang diperlukan atau tidak. Ini adalah konsensus umum di antara polisi, sehingga petugas tidak akan ragu-ragu dalam baku tembak. Dari sudut pandang ini, Ricky dan Kajit baik-baik saja. Masalahnya adalah mereka tidak menghadapi tersangka biasa. Lebih dari 30 peluru ditembakkan, dan monster bermulut besar yang berjarak 7 atau 8 meter itu meraung, ada lebih dari 10 lubang peluru di tubuhnya. Bagi dua detektif veteran ini untuk mencapai akurasi pemotretan hampir 50% dalam situasi darurat, mereka sudah menjadi primadona. Tapi saat mereka menyaksikan, asap abu-abu keluar dari lubang peluru di tubuh monster itu. Itu menjerit kesakitan dan kemudian menyerang mereka. Sial. Keduanya mengutuk pada saat yang sama dan merunduk di belakang mobil untuk menggunakannya sebagai penghalang. Pada saat itu, serangkaian tembakan terdengar di belakang mereka. Bang, 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 bang. Luke mengangkat M500 dengan satu tangan dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Moncong panjang pistol itu menyala, dan 5 peluru ditembakkan ke monster itu dalam 3 gelombang berbeda. Bab 1226, ditangkap dan dikirim. Kaki monster yang menerjang kedua petugas itu adalah target utama Luke. 2 peluru pertama mengenai pergelangan kaki dan lutut kirinya saat ia mengangkat kaki kirinya. Ketika monster itu sedikit terhuyung dan hendak mengangkat kaki kanannya untuk menstabilkan dirinya, 2 peluru berikutnya mengenai pergelangan kaki dan lutut kanannya. Pada saat itu, monster itu tidak bisa lagi mempertahankan pusat gravitasinya, dan dia terlempar ke depan. Peluru kelima dan terakhir ditembakkan ke bahu kiri monster itu, semakin mempercepat prosesnya. Tubuh besar monster itu jatuh dengan canggung ke tanah. Momentumnya yang kuat menyebabkannya berguling 2 kali sebelum menabrak mobil polisi. Bang! Mobil polisi bergetar hebat. Terperangkap lengah, kedua pria yang bersembunyi di sisi lain dipukul dan digulingkan. Keduanya tegang karena shock, dan itu hanya akibat dari monster yang kehilangan kendali. Mobil polisi terguncang keras akibat benturan. Bagaimana jika itu tidak kehilangan kendali? Mereka mungkin akan dikirim terbang bersama dengan mobil polisi. Berkeringat, mereka bangkit dan menatap mobil polisi mereka saat mereka dengan cepat mundur. Dalam konfrontasi singkat ini, mereka menyadari bahwa monster ini kebal terhadap tembakan dan terlalu kuat untuk mereka hadapi. Mereka sebaiknya menyerah sekarang, atau direktur harus mengirim medali kepada istri mereka. Memikirkan itu, mereka bersembunyi di sudut di sisi jalan sebelum akhirnya memeriksa untuk melihat siapa yang telah membantu mereka. Mobil Luke berhenti 20 meter jauhnya. Dia dan Selina berlari keluar dari pintu depan. Selina menembakkan M4A1 terlebih dahulu, dan 3 tembakan pendek dan kuat terdengar dalam ritme yang tetap saat mereka mengenai monster yang merangkak naik dari belakang mobil polisi. Akurasinya mendekati 90%. Monster yang pusing itu langsung dipukul di wajahnya. Itu melolong kesakitan dan melambaikan tangannya, seolah-olah untuk memblokir peluru yang menyakitkan. Luke, di sisi lain, memegang sesuatu yang tampak seperti peluncur granat. Dia menemukan kesempatan untuk menarik pelatuknya. Bang! Dengan dentuman tumpul, sebuah tabung hitam melesat keluar dari moncong 50 mm. Beberapa meter jauhnya, tabung hitam itu meledak menjadi jaring hitam yang terbang ke arah monster itu, yang berteriak sambil menutupi wajahnya. Dalam sekejap mata,
Jaring hitam benar-benar melilit monster itu, dan ujung-ujung jaring secara otomatis menyatu sebelum jaring berkontraksi. Monster itu bahkan belum melepaskan tangannya dari wajahnya sebelum terkunci dengan kuat di tempatnya oleh jaring hitam. Luke mengeluarkan ponsel pribadinya dan menelepon Phil. Phil telah berada di New York selama beberapa hari terakhir, dan begitu pula orang yang paling nyaman untuk dihubungi. Panggilan itu diangkat, dan suara kelelahan Phil terdengar. Luke, ini sudah larut. Apakah ada keadaan darurat? Luke berkata, saya menangkap monster di 145 Th Street di Upper Manhattan. Ini sangat mirip dengan Bruce sang Tyrannosaurus di Odyssey Hotel di Los Angeles. Itu tidak bisa dibunuh dengan pistol. Asap abu-abu keluar dari lubang peluru setelah terkena. Phil terdiam selama 2 detik. Aku akan segera ke sana. Luke mendengar suara langkah kaki yang samar. Phil bertanya lagi, kali ini kamu tidak menelepon orang lain, kan? Luke merasa geli. Aku meneleponmu begitu aku menangkapnya. Phil mengangguk. Aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Jangan biarkan siapapun mengambilnya. Menempatkan teleponnya, Phil memanggil beberapa nama orang saat dia berjalan. Bawalah perlengkapan yang disediakan oleh RIPD. Kami membawa kembali seorang undet. Bawahannya segera bangkit dan lari. Sebagai bos, Phil secara alami tidak perlu memindahkan peralatan. Dia hanya perlu duduk di helikopter dan melihat bawahannya memindahkan barang. Melihat jaring hitam tempat monster itu terperangkap, Luke mengeluarkan tabung kedua dan memasukkannya ke dalam peluncur. Bang! Jaring hitam kedua terbang untuk menutupi monster yang berjuang dan membungkusnya sebelum berkontraksi. Ditambah dengan jaring hitam pertama, monster itu, yang belum menyerah, kehilangan ruang untuk mengerahkan kekuatan. Perjuangannya langsung berkurang, dan dia hanya bisa mengaum dengan marah, tidak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Setenang biasanya, Luke melepas kacamata hitam Gucci-nya dan mengenakan sepasang lensa kuning. Bukan karena dia berpose dan suka memakai kacamata hitam di malam hari. Kacamata hitam Gucci yang dimodifikasi dapat dengan bebas berubah menjadi berbagai mode, termasuk penglihatan malam atau tidak berwarna. Namun, pada akhirnya, kacamata hitam Gucci adalah yang diberikan Selina kepadanya, dan dia hanya membuat sedikit modifikasi pada kacamata itu. Lensa kuning, di sisi lain, adalah produk DIY teratas oleh Luke. Mereka lebih komprehensif dan kuat, dan dilengkapi dengan program AI yang lebih cocok untuk pertempuran. Saat Luke mengitari monster itu dan memeriksanya, Selina berjalan ke samping dan mulai berbicara dengan 2 rekannya yang hampir mati, untuk mencegah mereka mengganggu Luke. Segera, Luke selesai memeriksa monster itu. Dia kemudian memusatkan perhatiannya pada koper tua yang dipegang monster itu, dan kacamatanya menunjukkan bahwa ada beberapa potongan logam tidak beraturan di dalamnya. Luke memeriksa koper itu lagi dengan kemampuannya sendiri. Setelah memastikan bahwa itu aman, dia membuka koper yang sangat biasa, dan melihat beberapa pecahan kuning yang tidak biasa. Bingung, dia melihat hasil tes pada lensanya. Emas. Apakah monster yang tidak bisa mati juga menyukai emas? Dia mengambil sepotong, dan meninggalkan sidik jari ringan di atasnya. Dia hanya bisa menyekanya sebelum dengan santai melemparkan potongan itu kembali ke dalam koper. Ini benar-benar emas. Itu cukup murni dan lembut untuk disentuh. Pada saat itu, 2 rekannya berjalan mendekat. Keingintahuan manusia tidak terbatas, terutama ketika situasinya tidak terlalu berbahaya. Sementara Ricky, Kajit, dan Selina sedang mengobrol, mereka terganggu oleh bagaimana Luke mengamati monster itu seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Mereka baru saja menangani perkelahian di gang tidak jauh sebelumnya, yang tidak seberapa dibandingkan dengan serangan ini. Kajit berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Detektif Luke Coulson. Jika Anda tidak datang, kami akan dikirim ke kamar mayat hari ini. Luke menjabat tangannya sambil tersenyum. Jangan membuatnya terdengar begitu serius. Kami rekan. Tentu saja kita harus membantu. Kajit, bagaimanapun, tidak segera melepaskan tangannya. Sebaliknya, dia mengguncangnya dengan keras dengan kedua tangan. Kami berhutang budi padamu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, temui kami. Petik 2. Dia tidak melepaskannya sampai dia selesai, dan kemudian giliran Ricky. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu bahwa mereka akan mengingat kebaikan ini, dan dia bisa membangun hubungan dengan mereka. Bagi orang-orang yang cakap seperti Luke dan Selina, tidak ada yang lebih baik daripada hubungan pribadi. Sering kali ketika atasan Anda tidak mendukung Anda, bawahan Anda tidak mendukung Anda, atau rekan kerja Anda tidak mendukung Anda, itu akan menjadi teman pribadi Anda yang melakukannya.
Karena alasan inilah John McClane dan Luke menikmati posisi aman di Departemen Kepolisian. Bab 1227, Saling Merugikan dan Promosi Klien. Saat mereka mengobrol, sebuah helikopter terbang dan dengan cepat mendarat di persimpangan yang tidak jauh. Phil masih mengenakan setelan hitamnya, tetapi Luke merasa terhibur melihat dia sudah mengenakan sarung tangan mekanik hitam. Setidaknya dia tidak seperti karakter utama dalam drama TV yang cukup bodoh untuk tidak menggunakan barang-barang yang mereka dapatkan secara gratis. Phil datang dan benar-benar mengabaikan yang lain saat dia berjabat tangan dengan Luke, dan mereka berdua pergi ke satu sisi untuk mengobrol secara pribadi. Salah satu anak buahnya memblokir Kajit dan Ricky, dan menyuruh mereka diam malam ini dan menandatangani perjanjian kerahasiaan pada hari berikutnya. Orang lain mengeluarkan detektor dan memindai monster itu. Perangkat menyala dengan lampu merah dan dengungan yang menusuk telinga. Pria itu segera berkata, target dikonfirmasi. Ayo mulai bekerja. Dua lainnya segera mendorong alat penahan yang mirip dengan apa yang digunakan pada Dr. Hannibal. Mereka menekannya ke monster itu, dan segera terbungkus dalam kepompong abu-abu perak, yang mereka tarik ke helikopter. Luke selesai mengobrol dengan Phil. Itu benar-benar mengobrol, terutama karena Phil sangat prihatin dengan situasi Luke saat ini. Dia juga mengingatkan Luke untuk berhati-hati dan tidak sembarangan dalam setiap situasi. Luke memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia mendengarkan. Sepertinya dialah yang mengatakan itu pada Phil. Apakah ini karma? Phil tersenyum saat melihat ekspresinya. Kamu masih muda. Lebih baik bagi orang tua seperti kita untuk melakukan kerja keras. Kamu sebenarnya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan pacarmu saat kamu senggang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Selina. Luke merasa geli. Dia adalah seseorang yang memiliki psikologi dasar dan komunikasi mental, kata-kata Phil tidak bisa lebih lugas. Saya baru berusia 19 tahun, dan saya memiliki banyak teman wanita. Di sisi lain, pekerjaan tidak pernah berakhir untuk Anda. Kenapa kamu tidak mencari istri dan punya bayi dulu? Katanya sambil tersenyum, tapi matanya tertuju pada garis rambut Phil. Phil masih tersenyum. Setelah keheningan singkat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Terlalu tidak adil bagi seorang anak bagi orang tua untuk berada di bidang pekerjaan ini. Aku juga punya banyak teman wanita. Lukas mengangkat alis. Lalu apakah kamu punya waktu untuk makan malam bersama mereka? Wajah Phil menegang. Aku sedang sibuk. Saya akan memikirkannya setelah saya bebas. Dia kemudian berjalan menuju helikopter. Saya pergi. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Melihat langkahnya yang sedikit bingung, Luke mengangkat suaranya. Saat Anda senggang, cari teman Anda untuk bersantai. Saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengganggu Anda ketika Anda sedang istirahat. Petik 2. Phil berhenti, lalu mempercepat langkahnya. Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai untuk menunjukkan bahwa dia telah mendengarnya. Tapi dia hanya bisa bergumam dalam hati, sungguh anak yang sombong. Huff, kamu punya banyak teman wanita. Saya akan memeriksanya ketika saya kembali. Memikirkan itu, dia ragu-ragu sejenak. Sesaat kemudian, dia menepis pikiran itu. Lupakan saja, pria itu tidak memiliki temperamen yang baik. Dia hanya bertanya tentang pacarnya, dan Luke langsung menunjukkan perhatian padanya sebagai balasannya. Phil tidak mampu menyinggung perasaannya. Melihat helikopter lepas landas, Luke dan Selina kemudian berpamitan pada Kajit dan Ricky, dan pulang. Memeriksa data yang baru saja dia kumpulkan, Selina bertanya, apa yang kamu katakan kepada Phil? Kenapa aku merasa dia menghindarimu? Luke berkata, kami berbicara tentang dia yang akan menikah dan berapa banyak anak yang akan dia miliki. Selina semakin tertarik. Apa yang dia katakan? Lukas tertawa. Itu sebabnya dia melarikan diri. Selina tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Anda bukan ibunya. Dapat dimengerti bahwa dia tidak akan tahan Anda mendesaknya untuk menikah. Petik 2. Lukas mengangkat bahu. Dia berusia 40-an. Sebagai seorang teman, tidak terlalu banyak untuk menanyakan pertanyaan pribadi kepadanya. Dia seharusnya tidak menanyakan saya pertanyaan pribadi terlebih dahulu. Luke menambahkan dalam hati. Orang Amerika bukan orang Cina. Siapapun dengan sedikit kecerdasan tidak akan dengan santai memasukkan hidung mereka ke dalam pernikahan seorang teman. Tapi karena Phil yang membuat lelucon lebih dulu, tidak masalah bagi Luke untuk melakukan serangan balik. Selina dalam suasana hati yang baik setelah jeda ini. Meskipun tidak terlalu berbudi luhur, cukup menyenangkan untuk sesekali menggertak orang jujur.
Harus dikatakan bahwa kegembiraan manusia dibangun di atas penderitaan orang lain. Sebagian besar waktu, itu tidak ada hubungannya dengan integritas, tetapi naluri murni. Luke tidak beristirahat ketika dia sampai di rumah. Dia hanya pergi ke bengkelnya. Dibandingkan dengan Bruce si Tyrannosaurus yang dia temui di Los Angeles terakhir kali, peralatannya saat ini beberapa tingkat lebih maju, dan dia tidak diganggu selama beberapa menit. Dia telah mencatat segala macam data tentang monster itu. Dia harus membuat algoritma baru dan menambahkannya ke sistem multifaset untuk memastikan bahwa dia menerima pemberitahuan saat monster abadi ini muncul. Program deteksi untuk monster seperti Tyrannosaurus dan monster bermulut besar tidak rumit. Dia menyelesaikan versi beta dalam waktu kurang dari 1 jam. Luke menambahkannya ke sistem multifaset, mandi, dan berbaring untuk berpikir. Meskipun mudah baginya untuk menangkap monster bermulut besar malam ini, itu karena dia kaya. Biaya peluncur jaring hitam dan amunisi saja sudah cukup untuk membuat perwira biasa bangkrut. Tapi uang hanyalah prasyarat, teknologi juga diperlukan. Jika tidak, mengingat biaya R&D untuk peluncur jaring hitam, terutama bahan untuknya dan pengembangan program penangkapan otomatis, penelitian dan pengembangan tidak mungkin dilakukan tanpa puluhan juta dolar. Luke hanya menghemat biaya ini berkat peluncur RPG, keterampilan Tony, dan elementary roping. Dia juga telah berbicara dengan Phil tentang hal itu, dan telah memberinya alat untuk membuka jala, dan mengingatkannya untuk mengembalikan kedua jala hitam itu. Dia bahkan bercanda mengatakan bahwa Phil tidak boleh mencuri teknologi sekutunya. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan meninggalkan jaring hitam bersama mereka. Benda ini sangat berharga. Mengesampingkan betapa bergunanya itu, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan teknologi yang dikandungnya untuk saat ini. Saat ini, tidak banyak klien untuk orang besar yang menjual segalanya. Jika dia menggunakan peralatan khusus, akan sangat mudah bagi orang untuk menghubungkannya dengan Batman dan V. Tapi tidak butuh waktu lama untuk Big Shot ini untuk membangun basis klien yang besar. Lagi pula, Tony, Phil, dan Damon sudah menjadi klien aktif. Alias lain Luke juga bisa menjadi klien orang besar ini yang menjual segalanya. Juga, Matt, Punisher tua yang murahan itu, dan Iron Fist ayam yang lemah juga bisa memilih waktu untuk mampir. Setelah besar, memiliki banyak klien, masuk akal jika peralatan khusus mereka mengalir keluar. Dia juga bisa mendapatkan Big Shot untuk menjual beberapa peralatan kelas bawah, menyumbangkannya ke NYPD, atau mendistribusikannya ke biro detektif. Itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Akan ada banyak penjahat dengan kekuatan super di New York di masa depan. NYPD tidak bisa begitu saja mengirim anak buahnya ke kematian mereka sepanjang waktu. Mengambil keputusan, Luke menutup matanya, dan tiruannya online. Mengenakan setelan Batman, itu memulai pembersihan rutin malamnya. Bab 1228, bertemu orang tua dan si pirang lagi. Keesokan paginya, Selina bertanya pada Luke, ada apa? Saat dia makan, Luke menjawab dengan santai, "Yah, yang kita tangkap tadi malam bukanlah satu-satunya monster. Satu lagi muncul di Brooklyn." Selina mengangguk dan mengerutkan kening. "Saya tidak berpikir ada banyak monster seperti itu, kan? Kalau tidak, kami akan menemukannya lebih cepat." Luke berkata, "Jumlah mereka sangat sedikit. Aku menyaring intelijen tadi malam. Ada lebih dari 10 kemungkinan insiden selama 6 bulan terakhir di berbagai kota di seluruh Amerika." Selina berpikir sejenak. Sebenarnya, jika kita tidak terlibat, Tyrannosaurus Bruce Dilla itu tidak akan mengekspos dirinya sendiri, kan? Lukas mengangguk. Jangan lupakan pria tua Asia dengan pisang dan wanita pirang. Mereka adalah organisasi rahasia yang menghususkan diri dalam berburu monster abadi semacam ini. Satu tembakan dan tidak ada bukti. Smartphone tidak tersebar luas sebelumnya, dan bukti video sulit didapat. Selina bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Lukas mengangkat bahu. Saya sudah menempatkan 2 peluncur jaring hitam tunggal bersama dengan versi yang diperkuat di dalam mobil. Namun, saya tidak berpikir kita harus menggunakan versi yang diperkuat kecuali diperlukan. Petik 2. Selina bertanya, kenapa? Luke berkata, lihat sendiri nanti. Setengah jam kemudian, Selina pergi ke garasi di lantai pertama dan mengeluarkan peluncur jaring hitam yang diperkuat dari kursi belakang. Dia memutarnya di depannya dan melihatnya dengan heran. Wow, orang ini sangat keren. Apa yang bisa Lukas katakan? Versi yang diperkuat pada dasarnya tampak seperti peluncur granat MK-19, kecuali laras 50 mm-nya. Juga,
Ia memiliki sabuk amunisi. Ini juga berarti bahwa selama sabuk amunisi penuh, peluncur dapat ditembakkan terus-menerus. Karena alasan itulah Luke mengingatkan Selina untuk tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Siapapun yang memiliki otak akan tahu bahwa benda ini sangat mahal. Tidak mungkin bagi NYPD untuk memiliki peralatan gila seperti itu. Akan sangat mencolok jika mereka menggunakannya. Hanya saja keselamatan adalah prioritas nomor satu bagi Luke, dan selalu lebih baik untuk bersiap. Jika tidak, 2 peluncur jaring hitam tunggal sudah cukup. Malam itu, tidak ada yang terjadi ketika Luke keluar untuk patroli polisi. Klonnya, bagaimanapun, menangkap monster abadi lainnya selama patroli malamnya. Sementara Luke mengikat monster kurus setinggi 3 meter itu seperti sosis dengan anak panah talinya, 2 kenalan muncul, seorang pria Asia tua bertopi nelayan dan seorang wanita pirang dalam gaun bungkus emas. Melihat pisang mainan yang dipegang wanita itu, pikiran Luke berpacu, dan dia tiba-tiba berdiri di depan monster itu untuk memblokir peluru biru muda yang hampir tidak berwujud. Saat berikutnya, Luke tercengang. Sistem energi mental tipe fusi khusus telah terdeteksi. Sebagian dari energi fusi telah disalin dan dapat digunakan. Apa-apaan? Dia menatap lelaki tua dan si pirang, hanya untuk melihat ekspresi berbeda di wajah mereka. Pria tua itu memiliki senyum masam di wajahnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, si pirang sangat tidak senang. Sialan, kenapa kamu main-main? Anda membuang-buang peluru saya. Kami memiliki kuota. Ada begitu banyak Deados dan kita tidak punya cukup peluru yang tersisa. Semua yang dia katakan setelah membuang-buang peluru saya, berubah menjadi bahasa asing. Luke tidak tahu apa yang dia katakan. Si pirang tidak peduli apakah dia mengerti atau tidak. Dia kembali menarik pelatuk pada pisang di tangannya, dan peluru biru lainnya ditembakkan. Kali ini, Luke tidak menghentikannya. Peluru biru itu melewati kepalanya dan mengenai monster itu. Peluru pertama telah diarahkan ke dada monster itu, dan Luke telah memblokirnya. Peluru kedua ditujukan ke kepala monster setinggi 3 meter itu, Luke tidak akan bisa memblokirnya kecuali dia mengangkat tangannya. Bang! Tubuh monster itu berputar dan berbalik, sebelum membeku. Dengan teriakan, kemudian meledak menjadi asap hitam keabu-abuan yang dengan cepat berubah menjadi putih keabu-abuan dan menghilang ke udara tipis. Luke melambaikan tangannya dan anak panah tali itu terbang kembali ke arahnya. Menempatkan anak panah tali kembali ke pinggangnya, dia menatap mereka dengan lensa merah darah di topengnya. Kamu siapa? Blondie, itu bukan urusanmu. Pergi mengalahkan beberapa hooligan. Huff, jangan ganggu kami, Memef. Pria tua itu menutup mulut si pirang, dan tersenyum canggung. Maaf, tapi dia sedang mengalami menopause. Namun, kami dari Departemen Khusus. Jika Anda bertemu monster lain seperti ini, Anda bisa memberi tahu kami. Ketertarikan Luke terusik. Bagaimana? Apakah saya menelepon Anda, atau mengirim pesan? Pria tua itu menggeledah sakunya dan kemudian mengeluarkan sesuatu yang berwarna hitam, yang dia lemparkan kepada Luke. Lukas menangkapnya. Apakah ini pagar? Meskipun wajahnya benar-benar tertutup oleh helm, lelaki tua di seberangnya sepertinya bisa merasakan, apakah kamu bercanda? Ekspresi. Dia menjelaskan, apakah Anda melihat 3 tombol? Dari kiri ke kanan, jika Anda menekan tombol pertama, kami akan datang dan menahan tersangka. Jika Anda menekan tombol kedua, Anda dapat menghubungi kami. Tombol ketiga adalah untuk mengirim pesan. Luke hanya bisa mengutuk dalam hati. Tapi mengapa pagar? Apa ada yang salah dengan otakmu? Dia mengangguk dan meletakkan telepon satelit yang telah dimodifikasi tanpa ampun agar terlihat seperti pagar. Apakah mereka? Orang tua itu sedikit tidak berdaya. Bukannya aku tidak ingin membicarakannya, tetapi kamu tidak akan bisa mengerti. Lukas berkata, kalau begitu beritahu saya, dan mari kita lihat apakah saya mendapatkannya. Petik 2. Orang tua itu berkata, baik, mereka sebenarnya $% tanda pagar. Apakah Anda mendapatkan itu? Petik 2. Luke, aku benar-benar tidak. Dari planet asing mana kamu berasal? Petik 2. Orang tua itu merentangkan tangannya. Jadi, tidak ada yang bisa saya lakukan. Selama aku tanda pagar $%, kamu tidak akan bisa mengerti. Luke mengangguk sambil berpikir. Kurasa aku tahu apa yang terjadi. Oke, kita akan tetap berhubungan. Dengan itu, api menyembur keluar dari punggungnya dan dia melesat ke langit. Begitu dia berada 10 meter jauhnya, dia mematikan mesin dan meluncur pergi.
Pria tua itu melihat Luke pergi dengan iri dan bergumam, terbang sangat keren. Jika saya masih hidup, saya pasti akan menjadi penggemar berat Batman, aduh. Orang tua itu dipukul dan dia jatuh ke tanah. Si pirang menarik tinjunya kembali dengan marah. Aku sial, jika kamu berani menutup mulutku dengan tanganmu lagi, aku akan mengikatmu dan menyeretmu ke belakang mobil sepanjang hari. Pria tua itu menutupi wajahnya dengan sedih. Siapa yang menyuruhmu untuk terus berbicara omong kosong? Batman bukanlah orang jahat. Dia bisa membantu kita mengunci Deados ini. Mengapa Anda begitu bermulut kotor? Apa kau cemburu karena dia lebih tampan darimu? Si pirang mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan kembali ke mobilnya. Orang tua itu bangkit dan mengikutinya. Tunggu, jangan bilang kamu malu. Blondie, omong kosong asterisk T. Kenapa aku harus malu? Orang tua itu berkata, dia bukan polisi, tapi utusan keadilan. Anda adalah seorang perwira polisi saat itu, tetapi karena Anda serakah. Orang tua itu menutupi kepalanya dan berjongkok lagi. Si pirang menarik kembali tinjunya. Kamu terlalu banyak bicara. Pria tua itu dengan sedih bangkit lagi dan duduk di kursi penumpang. Kita bisa membicarakan banyak hal. Mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Petik 2. Bab 1229, Raja Kambing Hitam sedang online. Si pirang memutar bola matanya. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Tanpa izin dari atasan, mengungkapkan RIPD kepada orang yang masih hidup akan diblokir dan kata-kata menjadi tidak berarti. Kenapa kamu masih berbicara banyak omong kosong dengannya? Petik 2. Pria tua itu menghela nafas. Karena aku menyukainya. Si pirang mendecakkan lidahnya dengan jijik dan menjauh, seolah-olah untuk menghindari sesuatu yang kotor. Sialan gay, menjauhlah dariku. Orang tua, aku sedang membicarakan tentang bagaimana fans menyukai idola mereka, oke. Si pirang, maaf. Aku terus merasa ada yang salah dengan avatarmu. Orang tua itu berkata, ini lebih baik daripada seorang crossdresser sepertimu, kan? Si pirang berkata, siapa yang kamu panggil crossdresser? Saya pria sejati. Seperti apa kita bagi yang hidup adalah penampilan yang diberikan oleh para petinggi kepada kita. Apakah Anda pikir saya tidak ingin menggunakan penampilan asli saya? Orang tua itu berkata, mungkin kamu menikmatinya. Bagaimanapun, kamu sudah menjadi wanita selama beberapa dekade. Kamu memukulku lagi. Di tengah kebisingan, mobil antik itu pergi. Di atap, Luke mendengarkan ketika suku kata yang tidak berarti muncul dari waktu ke waktu, yang sekali lagi menegaskan pikirannya. Orang tua itu tidak berbohong. Bukannya dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tidak bisa. Ada semacam pembatasan pada kata-kata mereka, dan mereka tidak bisa membocorkan informasi sensitif apapun. Bahkan ketika Luke menggunakan pengumpul suara jarak jauh untuk menguping percakapan mereka, kata-kata kacau akan keluar sesekali. Namun detail yang terungkap tidak kurang dari mendengar cerita orang dalam secara langsung. SHIELD tidak mampu menggunakan pembatasan informasi yang aneh semacam ini. Berapa banyak organisasi di bumi yang lebih misterius dan megah daripada SHIELD? Melihat metode kontrol tidak biasa ini, sangat mungkin bahwa ini adalah organisasi antik. Luke mengirimi file pesan, bersama dengan foto lelaki tua dan si pirang, dan memberitahunya tentang bagaimana mereka membunuh monster yang tidak bisa mati itu. Ini juga menjadi pengingat bagi Phil untuk memperhatikan pergerakan monster-monster ini. Menurut intelijen sebelumnya, monster semacam ini lebih sering muncul dalam 2 hari terakhir. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau ada alasan lain, tapi itu bukan hal yang buruk untuk memberitahu Phil. SHIELD saat ini adalah kekuatan ramah yang bisa digunakan. Akan sia-sia untuk tidak melakukannya. Saat itu bulan Mei di New York. Insiden dengan Bifrost masih menjadi topik hangat, tetapi kebanyakan orang sudah kebal terhadapnya, dan perhatian mereka pasti beralih ke tempat lain. Di tengah-tengah ini, desas-desus tentang bertemu hantu di New York secara bertahap mulai menyebar. Pembicaraan tentang lampu listrik yang berkelap-kelip, suara rumah yang aneh, orang-orang yang berjalan di dinding di tengah malam, atau orang-orang yang berbicara dan berteriak di jendela gedung-gedung tinggi mulai meningkat. Berkat data dari sistem multifaset, Luke dan Selina tahu bahwa ini bukan rumor. Yang benar adalah bahwa lebih dari 10 pertempuran antara monster abadi dan banyak departemen misterius telah terjadi di New York dalam beberapa hari terakhir, dan melibatkan kenalan seperti Phil, yang memimpin agen SHIELD, serta pria tua Asia dan pirang. Pada awalnya,
Phil dan timnya telah mencoba 2 kali untuk menangkap monster, tetapi operasi berubah menjadi pembunuhan langsung. Monster-monster ini tidak terlalu merusak, tetapi mereka memiliki dampak negatif yang parah. Itu normal bagi orang biasa untuk mengalami mimpi buruk selama beberapa hari setelah melihat penampilan mereka yang aneh dan jelek. Antara menangkap monster abadi dan menutupi peristiwa misterius, Phil memilih untuk pergi dengan misi utama SHIELD, menutupi fakta dan menghindari menyebabkan kepanikan. Dengan demikian, rumor ini tetap rumor dan tidak pernah sepenuhnya terungkap. Selama waktu itu, Luke juga mengunci pria tua dan basis operasi, si Pirang. Itu adalah bengkel telepon. Mungkin bukan untuk memperbaiki telepon seluler, tetapi untuk memperbaiki telepon rumah, dan tidak menyediakan layanan rumah. Tak perlu dikatakan, bahkan jika toko ini memang menyediakan layanan rumah, hanya sedikit orang bodoh yang akan masuk. Jauh lebih mahal untuk memperbaiki telepon rumah daripada membeli yang baru. Kedua pria misterius itu, di sisi lain, telah keluar masuk tempat ini selama berhari-hari. Luke tidak berpikir bahwa lelaki tua dan si Pirang menyamar sebagai tukang reparasi telepon paruh waktu, jadi hanya ada satu kebenaran. Itu, pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Di sisi lain, meskipun Luke merasa ada yang tidak beres dengan New York baru-baru ini, Komisaris NYPD telah memberikan perintah untuk menurunkan status siaga tinggi. Bukan karena komisaris itu bodoh, hanya saja dia tidak bisa mengharapkan rubah tua yang cerdik di berbagai departemen inti untuk terus mengeluarkan upaya ketika mereka tidak dibayar lembur untuk itu. Hal keterlaluan semacam ini hanya bisa terjadi sesekali, dan tidak terlalu lama. Kalau tidak, jika orang-orang di bawah membuat keributan, komisaris tidak perlu khawatir diangkat kembali, dia bisa membungkuk dan segera meninggalkan panggung. Luke dan Selina pergi bekerja seperti biasa. Pada malam hari, Luke akan memasuki mode operasi ganda yang secara bertahap mulai terbiasa. Cloningnya akan bergiliran menggunakan alias lainnya untuk mengambil tindakan, sementara dia sendiri akan berubah kembali menjadi Batman dan mengikuti Selina Bastet untuk berbuat baik. Sebagai perbandingan, Selina masih paling suka pacaran dengan Batman karena alias ini tidak membunuh orang. Bukannya dia penyanyang, tapi dia tidak pernah bisa merasa santai tentang membunuh orang. Ketika dia dan Luke pergi keluar dan sekelompok orang mati setiap saat, memikirkan semua darah membuatnya tidak nyaman. Jadi, selama dia menggunakan senjata non-mematikan, versi 2.0 yang dikembangkan oleh Ben, itu baik-baik saja. Dia tidak bisa menahan fakta bahwa dia paling takut melihat darah. Tetapi setiap kali Luke melihatnya menembak para gangster dengan anak panah yang berisi obat-obatan yang menyebabkan kentut, kram atau muntah, dia merasa bahwa para gangster lebih suka patah tulang. Paling tidak, berbagai rumah sakit besar di New York telah merekrut banyak dokter dan magang baru-baru ini, yang semuanya menunggu aliran pasien yang patah tulang secara terus-menerus. Alasan Luke mempekerjakan Ben memang untuk menciptakan senjata yang tidak mematikan untuk Selina. Jadi, tidak apa-apa selama dia bersenang-senang. Sementara Luke menjaga pintu dan melihat Selina berurusan dengan para gangster, wajahnya tiba-tiba berubah saat sebuah gambar muncul di sistem pengawasannya. Alfred mengiriminya pengingat tepat waktu. Tuan, pemburu monster abadi 1 dan 2 telah terdeteksi. Tunjukkan padaku, kata Luke. Di layar virtual, sebuah mobil antik melaju di sepanjang jalan saat mengejar beberapa monster yang tampak aneh. Berpikir sejenak, Luke meminta klonnya terlebih dahulu. Monster abadi ini semuanya bernilai banyak pengalaman dan poin kredit. Membunuh mereka memberinya apa saja dari 100 hingga 1000 poin, sambil membantu membunuh atau menangkap mereka juga menghasilkan banyak poin. Ada 5 atau 6 monster abadi di layar, jadi tidak akan sulit untuk mendapatkan 1000 pengalaman dan poin kredit. Namun, tidak pantas bagi Batman untuk berdebat dengan si Pirang dengan mulut murahan, jadi dia melepaskan aliasnya. Jika mereka tidak akur, Luke bisa menembak si Pirang. Dalam menghadapi insiden luar biasa yang mungkin melibatkan pembantaian besar-besaran, Luke memilih Biduk. Biduk ditakdirkan untuk menjadi eksistensi yang akan menanggung banyak dendam. Raja Kambing Hitam ini akan menyerang jika dia memiliki kesempatan, jika tidak, dia akan menciptakan peluang. Kambing Hitam Raja Biduk tidak pernah perlu menjelaskan dirinya kepada siapapun.